panas. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang siklus air. Aku mau tanya, air itu bisa habis tidak di bumi ini? Ayo tunjuk tangan siapa yang mau jawab. Ayo jawabkan. Tidak. Tidak. Ya. Betul sekali, air tidak akan bisa habis. Karena kenapa? Daratan lebih kecil dibanding lautan. Lautan itu lebih besar daripada daratan. Kalau kutub utara mencair esnya, mencair semua, maka daratan semuanya yang ada di bumi ini akan tenggelam. Itu tandanya kalau daratan lebih kecil daripada perairan laut. Baiklah, kembali lagi ke materinya. Perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Ini adalah pengertian dari siklus air. Siklus air adalah proses alami yang sangat penting di bumi ini bagi kehidupan makhluk hidup karena menyediakan air bersih, mengatur pola cuaca, dan menopang ekosistem di bumi ini. Air hujan itu menyediakan air bersih. Setadinya air yang di danau itu kotor, menguap mengangkat ke langit dan menjadi hujan di bumi itu dalam keadaan bersih, kecuali kalau dia sudah menetes ke atap dan kita mengambil dari tetesan atap itu sudah kotor, sudah mengenai atap rumah. Terus siklus air ini meliputi ada beberapa tahapan. Yang pertama evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan air danau, air laut, terus air apa lagi? Air sungai, terus apa lagi? Laut, danau, sungai, air sumur itu bisa juga menguap. Dan penguapan air itu menaik ke atmosfer langit dan terjadilah proses kondensasi, yaitu pembentukan awan. Awan yang hitam itu adalah namanya kondensasi. Kalian pernah kan lihat sebelum terjadinya hujan ada awan hitam di langit? Itu adalah proses kondensasi. Nah, setelah proses kondensasi terjadilah proses presipitasi, yaitu proses terjadinya turunnya air ke permukaan bumi yang sering kita sebut hujan. Hujan itu ada dua jenis, ada hujan air dan ada juga hujan salju atau hujan es. Itu walaupun bentuknya salju atau es itu tetap namanya hujan ya. Setelah terjadinya hujan, maka hujan itu turun ke bumi dan diserap oleh tanah yang disebut proses infiltrasi. Infiltrasi itu adalah penyerapan air hujan ke dalam tanah. Nah, kalian lihat kan, walaupun kalau sudah hujan deras, air itu kan tidak terserap lagi oleh tanah, maka air itu akan mengalir kembali ke sungai atau ke danau ataupun ke laut. Maka proses hujan itu selalu berbalik. Pertama, evaporasi, terus kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan limpasan. Nah, limpasan inilah proses air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan kembali lagi ke laut, danau, dan sungai. Nah, inilah terus terjadinya proses hujan ini selalu kembali dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan limpasan. Terus dia bersiklus seperti ini. Kembali lagi dari sini ke sini, ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Sama, setiap proses hujan itu sama, selalu seperti ini. Dari evaporasi kembali lagi ke evaporasi, dari kondensasi kembali lagi ke kondensasi. Semuanya seperti itu hujan. Hujan air, hujan es ya. Dan materi selanjutnya yaitu pengaruh siklus air terhadap kehidupan. Yang pertama, ketersediaan air.
terjadinya proses hujan setelah kemarau menyediakan air bersih bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, pengaturan cuaca dan iklim. Pengaturan cuaca dan iklim, selain berperan dalam membentuk keadaan cuaca termasuk curah hujan, suhu dan angin. Kalau tidak ada hujan, semua tumbuhan yang ada di bumi ini akan mati. Tidak akan cukup dengan air laut, walaupun air laut tetap ada. Dia terus membutuhkan air hujan. Dan yang ketiga, pendistribusian nutrisi. Air hujan ini berperan sekali dalam membantu mengangkut nutrisi dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Ini sangat penting, air hujan ini sangat penting bagi para petani. Kalau kemarau, para petani ini tidak bisa untuk melakukan menanam tumbuhan yang mereka tanam. Yang keempat, pengaturan suhu. Hujan ini berperan mengatur suhu di bumi ini. Kalau tidak ada hujan maka sangat panas bumi ini. Maka setelah panas terjadilah hujan. Biasanya kalau sedang hari yang sedang pakai ini biasanya nanti akan terjadinya hujan. Karena hujan ini berperan untuk mengatur suhu yang ada di bumi ini. Materi sudah Ibu jelaskan. Setelah Ibu menjelaskan materi yang Ibu jelaskan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi latihan. Ibu beri tugas kelompoknya dibagi 3. Silakan. Ini nyatu ke sini, dan nyatu barisan ini nyatu ke sini. Laki-laki nyatu ke sini. Bagi 3 berbeda, kerjakan tugasnya. Ini ada beberapa gambar. Dalam kertas ini nanti ada beberapa gambar. Silakan duduk. Yang di sini boleh. Yang di sini boleh. Ini ada 3 kelompok. Dalam kertas ini ada beberapa gambar. Ibu minta kalian jelaskan apa yang ada di gambar tersebut. Ya, Ibu kasih waktu mengerjakannya 30 menit. Kalau selesai nanti silakan kumpul di meja Ibu. Ibu tunggu dalam 30 menit ya. Nah, tugasnya sudah Ibu bagi, silakan kerjakan. Baiklah, silakan kerjakan ya nak. Yang ini gambarnya ya, dijawab apa gambar ini menjelaskan tentang apa. Silakan tulis ya. Ini kelompok 2, silakan lihat. Ini gambar tentang apa ya, dijelaskan ya. Ditulis di samping gambar. Kelompok 3, silakan kerjakan. Gambarnya ini diperhatikan ya. Sesudah diperhatikan, ditulis dan dijelaskan di samping gambar tersebut. Silakan